Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua pokoknya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, Bang Aldi. Kisah-kisah dari Bang Aldi selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, ayo dong, diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Barat. Kisah Hassani bangkit dari kubur. Langit masih juga menganugerahi bumi dengan rintik hujan dari selepas yang tadi. 1 atau 2 kali, lidah petir tampak merayapi angkasa yang dihinggapi awan kelabu. Dari arah persawahan, sekawanan katak tetap bernyanyi riang, meski suara gemuruh menggetarkan cakrawala. Pemandangan sore itu jadi terhalang kabut tipis yang melayang tenang di atas tanaman padi. Tak terlihat lagi barisan pohon yang ada di hutan, demikian pula dengan perbukitan di sekitarnya. 3 orang petani tampak sedang berteduh di sebuah gubuk bambu yang ada di tengah sawah. Sepertinya mereka enggan memaksakan diri basah-basahan pulang ke rumah dan memilih untuk menunggu hingga hujan reda. Entah sudah berapa linting rokok kawung yang mereka habiskan di tempat itu, malah mereka juga sudah merasa jenuh lantaran kehabisan bahan obrolan. Duh, Gusti Nu Agung, sudah mau jam 5 tapi hujan belum juga reda. Masa iya sih kita mesti bermalam di sini? Keluh salah seorang petani yang bernama Ahmad. Ih, amit-amit, kamu aja yang nginap. Kalau saya mah ogah, mending pulang ke rumah. Ada yang masakin sama mijitin juga, sahut Aziz, pemuda yang baru 3 bulan menikah. Sombong, mentang-mentang sudah beristri, celetuk Ahmad dengan wajah yang masam. Makanya buruan kawin, biar ada yang masakin sama nyuciin baju, Aziz meledek Ahmad. Asrul yang usianya jauh lebih tua dari Aziz dan Ahmad hanya bisa tersenyum mendengarkan obrolan kedua pemuda tadi. Ahmad yang awalnya biasa-biasa saja kini jadi sedikit kesal lantaran Aziz terus-menerus mengolok-olok dirinya yang masih berstatus lajang. Umur kamu sekarang sudah 26. Mau sampai kapan membujang? Memangnya nggak penasaran sama yang namanya surga dunia, ya? Ejek Aziz lagi seraya menyenggol lengan Ahmad dengan sikutnya. Asrul yang sejak tadi hanya mendengar akhirnya merasa iba juga dengan Ahmad yang cuma bisa bungkam dan ceberut. Pria itu kemudian duduk di tengah-tengah Ahmad dan Aziz. Tenang aja Mat, yang namanya orang baru ngerasain kawin mah memang hobinya pamer, celetuk Asrul. Sekarang dia bisa ngeledekin kamu, tapi coba lihat nanti 3 atau 4 tahun lagi. Kalau nggak botak, ya paling tampangnya jadi lebih boros. Memangnya dia pikir enak direwelin melulu sama anak. Tambah Asrul lagi seraya menepuk-nepuk pundak Ahmad. Di kampung sini memang tradisinya menikah muda, terus punya banyak anak. Tapi seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu pasti bakal luntur dengan sendirinya. Sekarang lebih baik kamu fokus kerja, kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Tuh kamu contoh si Maman. Dia mah nekat pergi ke kota karena ingin merubah nasib. Dia sadar kalau ada di sini karirnya gak bakal kemana-mana. Ujung-ujungnya paling jadi petani. Petani lagi. Ahmad tampak serius menyimak yang diucapkan oleh Asrul. Meski usianya baru menginjak 40 tahun, setidaknya Asrul sudah pernah merasakan pahit manisnya berumah tangga. Beberapa saat kemudian, Asrul melanjutkan kalimatnya lagi. Menikah itu gak cuma butuh niat, tapi juga perlu finansial sama nyali yang kuat.
Tanpa mental yang kuat, rumah tangga bakal ngalamin keretakan di tengah jalan. Kalau sudah begitu, apa nggak kasihan nanti sama anaknya? Nah, daripada cuma bisa nambah angka perceraian, mendingan diperkokoh dulu kekurangannya agar kelak tidak ada penyesalan. Asrul mengakhiri kalimatnya. Ahmad mengangguk dengan wajah berseri-seri. Ia seperti mendapat pencerahan dari penjelasan Asrul tadi. Berbeda halnya dengan Aziz yang malah bersungut-sungut. Pengantin baru itu merasa tersindir oleh ucapan Asrul. Maklum saja, toh Aziz terpaksa menikah lantaran kepergok sedang adu mekanik di gudang penggilingan padi bersama pasangannya. Beruntung, baik Ahmad ataupun Asrul tidak sampai hati mengungkit aib tadi sebagai senjata untuk membungkam keangkuhannya. Asrul mengetahui ada perubahan signifikan pada raut wajah Aziz, namun dia yakin jika dirinya berkata apa adanya untuk menghindari kesalahpahaman. Asrul memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi pembahasan tersebut. Beberapa saat kemudian, ketiga petani itu merasa lega sebab hujan mulai reda. Mereka pun bersiap pulang ke rumah. Namun tiba-tiba saja terdengar suara ledakan keras. Para petani tersebut terperanjat oleh ledakan tadi yang suaranya menggema di sekitaran persawahan. "Apa barusan itu, Kang?" tanya Ahmad panik. "Petir mungkin, tapi kok nggak ada pohon yang kebakar ya?" saut Asrul sembari celingukan. Asrul mengerutkan dahi begitu pandangannya tertuju pada kepulan asap yang muncul dari dalam hutan. Asap tadi makin membesar serta membumbung tinggi ke angkasa, lalu pecah tersapu angin. Seketika timbul rasa penasaran di dalam benaknya. "Mat, apa mungkin petir tadi nyamber pohon yang ada di hutan?" tanya Asrul sembari menunjuk ke arah kepulan asap tersebut. "Mungkin saja, Kang, tapi kalau menurut saya mah asap itu muncul bukan disebabkan sama petir. Akang kan lihat sendiri, barusan gak ada kilatan cahaya atau percikan api," balas Ahmad. "Lalu, menurutmu itu disebabkan oleh apa?" Asrul menimpali. "Saya juga nggak tahu, Kang. Tapi apa nggak sebaiknya kita periksa? Takutnya ada warga yang dengan sengaja masuk ke dalam hutan lalu membakar sesuatu di dalam sana." "Ah, kamu mah ngawur, Mat. Pak Kades kan sudah melarang warga untuk masuk ke dalam hutan itu." Asrul mencoba membantah. "Iya benar, tapi kan bukan berarti nggak ada orang yang bakal ngelanggar, Kang. Kalau dibiarin saya khawatir apinya semakin membesar lalu ngerembet kemana-mana," jelas Ahmad. Ngaco kamu. Ya jelas-jelas sekarang habis hujan. Mana bisa api ngebakar kayu yang basah?" serga Aziz dengan senyum sinisnya. Asrul dengan segera menengahi pembicaraan tadi. Kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin jika Aziz dan Ahmad akan terus adu argumen perihal kemunculan asap tersebut. Sudah, mungkin memang sebaiknya kita periksa ke sana," kata Asrul. "Tapi kan, Kang, kita dilarang masuk hutan itu," celetuk Aziz. "Kalau memang tujuannya baik, apa salahnya larangan itu dilanggar?" balas Asrul dengan tatapan tajam. Aziz terdiam dengan wajah tertunduk. Entah mengapa ia jadi seperti ayam sayur manakala berhadapan dengan Asrul yang memang terkenal tegas. Setelah memasukkan rokok kawung beserta tembakau ke dalam saku celana, mereka pun beranjak dari gubuk bambu tersebut. Walau gerimis belum seutuhnya berhenti, namun ketiga pria tadi tetap memacu langkahnya menuju hutan. Asrul bersama kedua rekannya berjalan kaki dengan hati-hati. Setelah diguyur hujan yang deras, pematang tentunya akan menjelma jadi jalur yang becek dan licin. Setelah hampir 5 menit menyusuri petak-petak sawah, akhirnya mereka pun sampai di tepian sungai. Di bawah jembatan yang terbuat dari batang-batang bambu, air kali tampak keruh akibat meluap. Suara jeram yang riuh bergemuruh sontak membuat Aziz juga amat beringis ngeri. Asrul sebenarnya agak takut juga untuk menyeberang. Arus sungai yang terlalu kuat membuat jembatan bambu tadi tampak bergoyang seolah akan terbawa hanyut. "Hati-hati, perhatikan langkah kalian," Asrul memperingatkan. Satu persatu mereka mulai menyeberangi jembatan bambu tersebut. Sesekali tubuh mereka terlihat goyah lantaran jembatan kembali bergoyang. Namun ketiganya berusaha tetap tenang dan mencoba menjaga keseimbangan. Singkat kata, Asrul dan kawan-kawan telah berhasil menyeberangi sungai. Kini ketiganya bergegas memasuki hutan yang meskipun siang namun selalu tampak suram lantaran kurang terjamah sinar matahari.
Selepas melewati gerbang hutan, Asrul kembali menebar pandang guna mencari jalur yang tidak terlalu tertutup oleh belukar. Kalau yang saya lihat barusan, sepertinya lokasi sumber asap itu sudah tidak begitu jauh dari sini, bisik Asrul kepada Ahmad. Ahmad mengangguk saja dan membiarkan Asrul kembali memimpin perjalanan itu. 5 menit berlalu, mereka pun bisa mencium bau seperti sesuatu yang terbakar. Buru-buru Asrul mempercepat langkah kakinya, lalu disusul dengan Ahmad serta Aziz. Sampai suatu ketika, langkah ketiganya terhenti di sebuah tempat yang ternyata adalah makam seorang jawara penganut ilmu hitam. Ya, itu adalah makam Matsani. Astagfirullahaladzim, pekik Asrul dengan mata terbelalak. 3 petani itu mematung di depan makam Matsani yang sudah terbongkar dari dasar liang kubur. Terlihat kepulan asap putih yang membumbung ke udara, bongkahan tanah berhamburan. Demikian juga dengan bila-bila papan penutup jenazah yang berserakan di sekitar makam. Tampak bara api masih menyala di beberapa bagian papan, sisanya sudah menghitam akibat hangus. Dengan perasaan janggal, Aziz dan Ahmad berinisiatif mendekat ke sisi kuburan yang sudah menganga tadi. "Celaka Kang, mayat Matsani tidak ada di lubang kuburnya," seru Aziz. Asrul segera menghampiri Aziz, lalu ia bergegas memeriksa bagian dalam liang lahat tersebut yang masih juga mengeluarkan asap. Sesampainya di tepi makam, giliran Asrul yang dilanda rasa kaget yang hebat. Seperti yang dikatakan Aziz, di dalam lubang kubur itu tidak ditemukan jasad Matsani kecuali kain jarik yang sudah terbakar. Sepertinya baru saja terjadi ledakan besar di dalamnya. Coba lihat, papan-papan penghalang ini sampai berbentalan keluar lalu terbakar, ucap Asrul seraya mengambil sebilah papan lalu memeriksa bagian yang hangus. "Lalu bagaimana dengan Matsani? Apa mungkin mayatnya hancur begitu terjadi ledakan?" tanya Aziz. "Kalaupun hancur, mas setidaknya ada potongan tubuh yang tercecer. Ini kok sama sekali nggak ditemuin apa-apa. Saya mah cuma takut kalau Matsani belum benar-benar mati. Kang Asrul kan pernah dengar kalau orang yang mempraktekkan ilmu hitam itu sulit meninggal," celetuk Ahmad. "Nah, itu dia masalahnya. Dan jika omongan kamu barusan jadi kenyataan, ini tentu bakal jadi berita buruk buat warga di kampung kita," sahut Asrul cemas. "Firasat saya mulai tidak enak. Aziz, Ahmad, lekas kita laporkan hal ini pada Pak Kades," sambungnya lagi. Ahmad, Aziz juga kompak mengangguk lalu bersiap meninggalkan tempat tersebut. Mereka berbalik badan, namun sesosok tubuh berkulit legam sudah menghadang. Asrul tercengang menyaksikan fenomena yang menurutnya mustahil terjadi walau 3 bulan sudah berlalu. Namun ia masih ingat siapa sosok yang ada di hadapannya tersebut. Matsani, ujar Asrul dengan nada gemetar. Sosok yang diduga sebagai Matsani itu tetap tegak mematung. Tak ada ekspresi tertentu pada raut wajahnya kecuali kesan kaku. Layaknya mayat hidup, baik Asrul, Ahmad ataupun Aziz sama-sama bergidik menyaksikan puluhan belatung yang menggeliat keluar dari lubang hidung dan telinga Matsani pada wajah sang jawara. Hewan menjijikan tersebut tampak menggerogoti kulit juga daging yang koyak. Matsani tidak menunjukkan rasa nyeri apapun, meski belatung-belatung tadi betah bersemayam di wajahnya yang hangus dan membusuk. Tiba-tiba saja mata Matsani mendelik lalu tertuju pada ketiga pria tadi. Sebelum sempat mendekat, Asrul sudah keburu memerintahkan kedua temannya untuk ambil langkah 1000. "Lari, desa kita dalam bahaya," Asrul berseru. Para petani tadi lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Jalur becek dan licin diterabas, walau sesekali salah satu di antara mereka harus tergelincir ke sawah. Sementara itu, sosok Matsani tetap bergeming di tempatnya sambil memandang ke arah perkampungan. Tatapannya memang terkesan hampa, namun segala sesuatu tak pernah ada yang menyangka. Belum juga waktu maghrib usai, warga desa kembali dikejutkan oleh kabar yang dengan cepat tersiar. Puluhan wajah yang dilanda kecemasan mulai menampakkan diri di depan rumah masing-masing. Semuanya tampak terlibat percakapan yang rata-rata mempertanyakan desas-desus perihal bangkitnya Matsani.
masa-masa yang dulu sempat tenang kini kembali harus dijajah rasa gundah. Dari arah barat muncul seorang pria yang disinyalir sebagai tangan kanan kepala desa. Pria itu tampak melangkah tergesa-gesa menuju perkampungan lalu menghampiri para warga. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon perhatiannya," seru orang itu. Puluhan pasang mata kompak tertuju pada pria tersebut. Meski perasaan bingung dan takut berkecamuk tak karuan, namun para warga tetap sabar menanti maklumat yang bakal disampaikan. Selang beberapa saat, pria tadi kembali melanjutkan kalimatnya. "Sekarang kampung kita ini sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan kesaksian Asrul, Ahmad, dan juga Aji sore tadi, maka Pak Kades memerintahkan beberapa orang untuk ke hutan untuk mengecek kebenaran berita tadi. Belum lama orang-orang itu sudah kembali lalu melaporkan kondisi tersebut pada Pak Kades, dan dari hasil laporan yang diterima, makam Mat Sani memang sudah dalam kondisi terbongkar. Tapi sayang, kami sama sekali tidak menemukan jasad Mat Sani di sekitaran situ." Kegaduhan kembali merebak di tengah kerumunan massa. Suasana petang yang remang menjadi riuh tak terkendali. Sadar jika mulai terjadi kepanikan, si utusan kepala desa pun berusaha menenangkan warganya. "Tenang-tenang, Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Izinkan saya untuk menyampaikan pesan dari kepala desa." Keributan tadi akhirnya berhasil diredakan. Setelah kondisinya mulai tenang, barulah si pria itu menyampaikan pesan berikutnya. "Pak Kades tadi berpesan agar mulai malam ini keamanan desa harus ditingkatkan. Kalau perlu, jumlah orang yang meronda ditambah, lalu diperluas lagi area kelilingnya. Untuk yang ada di rumah jangan lupa memeriksa kembali pintu serta jendela, dan bagi siapapun yang nanti menemukan jasad Mat Sani, harap segera melapor kepada pihak desa." Jelasnya. "Kang, apa benar Mat Sani hidup lagi?" tanya seorang warga. "Kami tidak bisa memastikan sebab belum ada bukti ke arah situ. Tapi yang terpenting adalah kita harus tetap waspada menghadapi berbagai kemungkinan buruk yang bakal terjadi. Nah, sekarang bapak-bapak juga ibu-ibu sekalian bisa kembali ke rumah masing-masing. Kiranya cukup sekian dari saya. Terima kasih," serga orang itu. Sang utusan kepala desa buru-buru pergi meninggalkan kerumunan massa. Meski masih gamang, mereka cuma bisa menuruti perintah tadi. Tak lama kemudian, kerumunan tersebut terurai. Kini Ning kembali menggauli perkampungan yang setiap malamnya selalu berselimut kabut. Di atas sana, angkasa mulai menabur gemintang di antara pekatnya permada di malam. Di dalam rumah, sunyi pada akhirnya menjegal para penghuninya dengan kekhawatiran. Lepas tengah malam, serombongan peronda tampak baru saja kembali ke posnya. 20 menit lalu mereka habis berkeliling kampung, juga menyusuri area sekitar pemakaman umum. Syukur tidak ada sesuatu yang mencurigakan selama patroli tadi dilakukan. "Kalian kalau mau bikin kopi bikin aja. Jam 12:30 baru kita keliling lagi ya ke arah wetan," ucap Asrul. "Bikin 4 gelas, Mat, buruan," celetuk Aziz pada Ahmad. Ahmad mengangguk lalu bergegas mengambil kantong plastik berisi gula dan kopi bujangan itu, kemudian merebus air di dalam ketel yang dibawa oleh salah seorang peronda. Sambil menunggu kopi tersaji, para peronda tadi mengisi waktu istirahatnya dengan obrolan ringan hingga ke hal yang lebih serius. 10 menit berlalu, air kopi perlahan mulai surut dan hanya menyisakan ampasnya saja. Puntung rokok juga bungkus makanan ringan tampak berserakan di depan pos ronda. Asrul lalu menyuruh Aziz dan yang lainnya membersihkan sampah-sampah tersebut sebelum mereka kembali melakukan patroli. Tiba-tiba saja kesunyian malam pecah oleh suara kentongan yang terdengar bertalu-talu. Para peronda saling bertatapan dengan raut tegang. Tentu saja mereka faham arti dari pukulan tersebut. "Itu tanda bahaya," seru Ahmad. Suaranya berasal dari sana," Aziz menyahut seraya menunjuk ke arah perkampungan.
Ayo semuanya, lekas kita periksa, perintah Asrul tanpa berpikir lama. Para penjaga malam itu lantas meninggalkan pos ronda, beriringan mereka menyusuri jalanan desa yang licin. Sementara itu, suara kentongan semakin nyaring menggema. Dari sebelah timur, tampak seleret cahaya obor tengah menari di dalam gelap. Itu adalah sekelompok orang yang juga sedang menuju ke sumber suara kentongan tadi berasal. Ada bahaya apa, Srul? Tanya salah seorang di rombongan tadi dengan raut serius. Nggak tahu, Kang, kami juga baru akan memeriksanya, jawab Asrul. Orang tadi terbanyak cakap, mungkin ia sadar keadaan saat itu memang tidak memungkinkan untuk banyak bertanya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk lanjut menuju perkampungan. Asrul dan yang lain tampak heran. Begitu tiba di perkampungan, di sana puluhan orang terlihat sedang berkerumun di depan rumah Wardi, salah satu warga yang akrab dengan Asrul. Mereka yang hadir sama-sama mempertontonkan kesedihan pada raut wajahnya. Asrul heran, ia pun menerobos kerumunan tadi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Astagfirullahaladzim, Wardi! Asrul menjerit begitu melihat tubuh Wardi tergeletak tak bernyawa di beranda rumahnya. Tangis Asrul meledak seketika. Secara spontan ia mendekap tubuh kawannya. Di sebelah Asrul, kesedihan istri Wardi sepertinya terpancing kembali oleh momen emosional tadi. Perempuan itu pun menjerit sekencang-kencangnya lalu ambruk tak sadarkan diri. Asrul, panggil kakak Wardi dengan suara bergetar. Asrul menoleh sembari menghapus derayan air mata yang tak henti-henti menyusuri pipinya. Kakak Wardi memandangi Asrul dengan tatapan hampa. Sepertinya lelaki itu masih sangat terpukul atas apa yang menimpa adik kandungnya. Kamu benar Asrul. Matsani hidup kembali. Setan laknat itu telah membunuh Wardi. Perhiasan milik almarhum orang tua kami juga dirampasnya, imbunya lagi kakak Wardi, lalu berteriak-teriak dan melontarkan umpatan pada sosok pembunuh Wardi. Jiwanya terguncang sehingga tingkah lakunya jadi semakin liar tak terkendali. Ketua RT setempat bahkan sampai meminta beberapa warga untuk membawa masuk serta menenangkan pria itu di dalam rumah. Di tengah-tengah hiruk-pikuk warga yang tampak panik dan ketakutan, mendadak terdengar seseorang yang berlari sambil berteriak meminta tolong. Sontak para warga mengalihkan perhatiannya pada orang tersebut. Rupanya itu adalah Sukemi, warga kampung sebelah. Abah maot, Abah Jito maot, teriaknya dengan cekatan. Aziz menangkap tubuh pemuda tadi lalu berusaha menenangkan. Sukemi tampak gelagapan sehingga ia sampai tidak sadar jika dirinya sudah berada di tengah-tengah kerumunan warga. Eling Jang, eling, ucap Aziz sembari menampar-nampar pipi Sukemi. Pemuda tadi ternyak begitu merasakan ngilu di pipinya. Sejenak ia melongo seperti orang linglung. Para warga pun turut kebingungan melihat tingkah dari Sukemi yang tiba-tiba datang sambil berteriak histeris. Ayah naon Jang? Coba jelaskan pelan-pelan, tanya ketua RT seraya mengusap-ngusap bahu Sukemi yang gemetar. Sukemi menghela nafas dalam-dalam lalu mencoba menenangkan perasaannya yang kacau balau. Setelah diberi air minum, pemuda itu akhirnya bisa sedikit lebih tenang. Abah Jito mati, Pak. Mati dibunuh setan, jelas Sukemi. Kemi, yang benar kamu kalau bicara. Mana ada setan bunuh manusia, celetuk Aziz. Ketua RT dengan segera memberi isyarat kepada Aziz agar tidak menyela dan membiarkan Sukemi menyelesaikan kalimatnya. Nyali Aziz ciut, ia lantas menundukkan wajah. Abah Jito dibunuh setan berkepala gosong. Rumahnya diacak-acak, Pak. Uang sama perhiasan istrinya dirampas, jelas Sukemi. Perlawanan Abah Jito tidak berarti sebab makhluk itu tidak mempan ditebas golok. Lanjutnya lagi, Aziz dan Ahmad sontak menatap ke arah Asrul yang tampak membisu di sebelah jasad Wardi. Asrul membalas tatapan tadi dengan ekspresi yang dikuasai marah. Ini jelas perbuatannya Matsani, ujar Aziz geram. Celakalah kita jika Matsani benar-benar hidup kembali, bisik salah seorang warga yang sepertinya sudah pasrah. Tenang dulu semuanya. Lebih baik sekarang kita urus jenazah Wardi agar besok pagi bisa langsung dimakamkan. Nah, setelah itu 3 atau 4 orang tolong ikut bersama saya untuk bertakziah ke rumah Abah Jito, perintah Pak RT.
Lalu bagaimana dengan Matsani? Selama dia masih bebas keliaran di kampung ini, ya kami nggak bakal bisa tenang. Tanya yang lain. Sebaiknya kita menunggu arahan dari Pak Kades. Dalam semalam, 2 warga telah terbunuh. Percayalah, beliau tidak akan berdiam diri. Jelas Pak RT. Selepas itu, sang ketua RT segera memerintahkan warga untuk mengurus jenazah Wardi. Malam yang sebelumnya didekap oleh kesunyian kini menjadi ramai oleh suara-suara yang melantunkan surah Yasin. Asrul yang masih terpukul hanya bisa tertunduk lesu di hadapan jasad kaku sang kawan. Sebagai penghormatan terakhir, ia akan turut mengebumikan Wardi pagi nanti. Hari demi hari dilalui dengan penuh rasa cemas. Ketenangan seolah tak lagi didapat semenjak jasad Matsani dikabarkan bangkit dan meneror warga desa. Tayal, keadaan itu membuat aktivitas masyarakat jadi terganggu. Pagi hingga siang hari akan terlihat normal, namun selepas senja semuanya berubah total. Setiap minggunya selalu saja ada teror baru yang jadi bahan perbincangan banyak orang. Sejauh ini teror tersebut telah merenggut nyawa 5 warga desa. Semuanya terbunuh di malam hari, sama seperti kematian yang dialami Cito juga Wardi. Pelakunya tidak lain adalah Matsani yang kini sudah bertransformasi menjadi mayat hidup. Selepas Isya, Pak Kades kembali mengumpulkan warga desa untuk menggelar rapat guna mencari solusi. Di rapat itu hadir pula 2 orang pria yang dulu pernah menyandang gelar sebagai jawara. Keduanya adalah Soleh dan Agus, ex Bang Jago yang kini mendedikasikan hidupnya untuk bertani. Barangkali Abah Soleh atau Abah Agus ingin menyampaikan sesuatu, atau mungkin kalian punya usul untuk menangkal teror yang selama ini sudah terjadi di desa kita, kata Pak Kades mempersilahkan pada kedua orang itu. Sebenarnya saya mah tidak punya ide apa-apa untuk permasalahan ini, tapi saya selaku pihak yang dulu pernah berkonflik dengan Matsani agak heran. Kalaupun Matsani bangkit karena dendam, seharusnya yang dia incar adalah saya ataupun Abah Agus. Tapi dari semua korban yang dibunuh, rata-rata itu adalah warga biasa dan tidak punya latar belakang ilmu bela diri. Soleh menuturkan. Tampak Pak Kades dan orang-orang yang hadir di balai desa mengangguk. Sepertinya mereka setuju dengan opini Soleh tadi. Memang dari kelima korban yang terbunuh itu hanya 1 orang saja yang dulunya berpredikat sebagai jawara, yakni Cito. Sisanya adalah warga biasa yang berprofesi sebagai buruh atau petani. Tak lama kemudian, Soleh kembali meneruskan kalimatnya. Jadi menurut saya, menurut pendapat pribadi ini mah, Matsani tidak sedang mengincar orang-orang yang dulu pernah bentrok dengannya. Justru sekarang dia seperti mencari korban yang memiliki simpanan uang atau perhiasan. Coba dipikir-pikir, Jito, Wardi, Dadang, Sucipto, dan Wardana setelah dibunuh, uang dan perhiasan milik mereka turut digondol sama Matsani. Bukankah ini terlihat sangat janggal? Sambung Soleh sembari melirik ke arah Agus yang sedari tadi hanya diam dan manggut-manggut saja. Kalau menurut Abah Agus, bagaimana? Kini Pak Kades melemparkan pertanyaan pada Agus. Kalau saya tidak bisa komentar apa-apa, tapi pada intinya saya sependapat dengan penuturan Soleh barusan. Agus merespon dengan nada tenang. Punten sadayana, sepertinya saya harus pulang lebih awal sebab kondisi saya sedang kurang sehat. Lanjut Agus seraya bangun dari tempat duduknya setelah berpamitan pada Pak Kades. Agus segera meraih baju hangatnya dan bergegas meninggalkan balai desa. Pembahasan kembali dilanjutkan demi mendapat solusi agar teror Matsani bisa diatasi. Meski berjalan alot, namun setiap peserta yang hadir masih setia mengikuti pembicaraan itu. Di tengah diskusi, Soleh mengangkat tangannya lalu meminta izin kepada Pak Kades untuk menginterupsi. Mohon izin menyela pembicaraan Pak Kades, ucap Soleh. Silakan Mbah, balas Pak Kades. Saya baru ingat kalau Agus beberapa bulan ini sering kambuh asam uratnya. Kalau sudah kumat, dia biasanya bakal sulit untuk berjalan. Jadi maksud saya, kalau bisa mah ada 1 atau 2 orang yang menemani Agus pulang ke rumahnya. Takutnya di tengah jalan dia jatuh ke sawah gara-gara asam uratnya kumat. Jelas Soleh.
Wah iya benar juga, saya barusan sampai lupa kalau Abah Agus punya penyakit asam urat. Pak Kades menanggapi. Asrul, Aziz, cepat kalian susul Abah Agus lalu antarkan beliau pulang. Perintah Pak Kades yang langsung direspon oleh Asrul dan Aziz dengan anggukan. Sesuai perintah, kedua orang tadi segera beranjak dari balai desa untuk menyusul dan mengantarkan Agus pulang sampai ke rumah 10 meter dari kantor desa. Jalanan tak lagi tersentuh penerangan praktis. Kini Asrul dan Aziz hanya mengandalkan cahaya dari lampu senter saja. Kalau bukan karena disuruh Pak Kades mah malas saya nganterin Abah Agus, celetuk Asrul yang hanya dibalas deman saja oleh Aziz. Selang beberapa saat, mereka pun mulai memasuki area persawahan yang riuh oleh nyanyian katak malam itu. Sederetan sawah yang tersekat-sekat oleh pematang tampak memukau di bawah guyuran pancar purnama. Dengan teliti, kedua pria tadi memilah galangan yang tidak terlalu gembur atau basah. Aziz terdengar menggerutu lantaran lampu senternya mendadak redup lalu padam. Sial, saya lupa ganti baterainya. Bagaimana ini Kang? Tanya Aziz. Ya tetap lanjutlah. Untung malam ini sedang terang bulan, jadi galangannya teh masih kelihatan. Asrul menyahut. Yuk dilanjut. Tuh, di depan tuh Abah Agus sudah kelihatan, sambung Asrul. Aziz tidak merespon dengan kata-kata ataupun anggukan, melainkan hanya tertegun sambil memandang ke arah depan. Asrul jadi kebingungan dengan sikap yang diperlihatkan oleh Aziz. Ayo buruan, kasihan itu aki-aki jalan sendirian, seru Asrul. Ntar dulu Kang, ntar dulu. Kok saya bener-bener bingung ya? Coba lihat, itu kok Abah Agus ngapain belok ke kiri? Kalau mau ke rumahnya kan harusnya ambil jalur lurus. Aziz berbisik sambil terus mengamati Agus. Iya juga, mau ngapain itu aki-aki? Ambil jalur ke arah ladang, balas Asrul yang akhirnya urung melanjutkan langkahnya. Abah Agus terus berjalan di atas pematang. Ia sama sekali tidak menyadari jika sedari tadi Asrul dan Aziz mengikutinya. Sesekali orang tua itu terbatuk lalu kembali menghisap kretek yang terselip di antara kedua jarinya. Saya mah nggak tahu ya, apa dia sudah pikun atau sedang ada hajat lain. Tapi sebaiknya kita terus ikuti saja, ujar Asrul. Kedua lelaki itu kembali membuntuti Agus dari jarak yang tidak terlalu jauh. Kali ini Asrul meminta Aziz agar tidak terlalu buru-buru, namun tetap fokus pada orang tua tersebut. Tanpa penerangan yang mumpuni, mereka tentu kesulitan memantau setiap pergerakan Agus. Beruntung, bara pada kretek Abah Agus tetap menyala sehingga keberadaannya masih bisa dilacak. Sesampainya di depan saung yang ada di tengah ladang, tiba-tiba saja langkah Abah Agus terhenti. Pria tua itu lantas melengos ke berbagai arah seperti sedang memastikan jika tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Asrul dan Aziz secara spontan turut berhenti sambil terus mengamati gerak-gerik Abah Agus dari balik pohon. Merasa situasi di sekitarnya aman-aman saja, Abah Agus pun segera masuk ke dalam saung tersebut. Kang, lihat Kang, kok dia malah masuk ke dalam saung? Memangnya Abah Agus sudah pindah rumah? Bisik Aziz. Berisik, sudah, kita intip aja dulu apa yang sedang dilakukannya di saung itu, sahut Asrul sambil terus bergerak maju. Secara perlahan, kedua pria itu mulai mendekat ke arah saung bagai maling yang akan menyatroni rumah bangsanya. Asrul dan Aziz sama-sama bergerak senyap tanpa menimbulkan kegaduhan. Dari celah dinding saung yang terbuat dari bilik bambu, tampak seberkas cahaya yang berasal dari lampu cempor. Setibanya di sisi saung, Asrul juga Aziz sama-sama mengintip ke bagian dalam ruangan yang kondisinya remang. Tampak di dalam saung tersebut sesosok tubuh yang sedang terbaring di atas dipan atau balai bambu. Asrul dan Aziz tak bisa melihat jelas siapa orang yang terbaring itu akibat minimnya penerangan, tapi keduanya bisa melihat Abah Agus sedang mempersiapkan sesuatu dari atas meja kayu. Dengan teliti, Asrul menyelisik benda-benda tadi yang ternyata adalah sebuah dupa. Malam ini semuanya harus diselesaikan, ujar Agus sambil mengambil posisi bersila di hadapan sosok yang terbaring tadi.
Sejurus kemudian, mulut Agus mulai sibuk merapal mantra. Sebelah tangannya sesekali menaburkan serbu kemenyan ke dalam dupa yang membara sontak. Seisi ruangan jadi dipenuhi asap yang menyesakan. Dari balik saku celananya, Agus tampak mengeluarkan sebuah benda menyerupai kalung yang bandulnya terbungkus kain hitam. Bangunlah, satu korban lagi harus kau habisi malam ini. Bangun. Bangunlah, suara Abah Agus terdengar bergetar dan meninggi. Begitu benda tadi dikenakan pada leher sosok yang sedang terbaring, tiba-tiba saja terjadi keanehan. Tanah bergetar, angin kencang pun berputar-putar di sekitaran atap saung. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara anjing melolong bersahutan. Detik berikutnya, Asrul juga Aziz sama-sama dibuat terkejut oleh pemandangan yang sedang diamatinya. Sosok itu terbangun, lalu berdiri di depan Agus yang masih khusyuk melakukan satu ritual. Pendaran lampu sempor pada akhirnya mampu menyingkap wajah sosok tersebut. Matsani, ucap Asrul dengan suara tertahan. Buru-buru, Asrul menguasai pikirannya yang sempat kacau balau. Akibat penemuan tadi, hanya Aziz yang tampak masih terkejut. Itulah sebabnya Asrul segera memberi isyarat agar kawannya itu tidak panik. Sekali lagi, Asrul mengintip ke dalam saung, di mana sosok Matsani masih ajak berdiri tanpa kata-kata. Dengar baik-baik, Sani, ucap Abah Agus lirih. Korbanmu selanjutnya adalah Sujana, si kepala desa. Habisi dia dalam senyap. Rampas juga uang beserta perhiasannya. Seperti biasa, bawa dan kubur semua hasil rampasan tadi di tengah hutan. Setelah semuanya selesai, aku akan pergi dari desa ini. Tunggu sebentar sampai aku berhasil menyelesaikan ritual pamungkas ini, lanjut Abah Agus. Pria tua tadi lantas kembali memejamkan mata seraya berkomat kamit melafalkan satu ajian. Sementara itu, Matsani tetap bergeming layaknya mayat hidup yang tak memiliki rasa dan sukma. Kini, ia hanya seonggok raga yang dengan mudah dikuasai juga dikendalikan entitas tak kasat mata lainnya. Kang, aki-aki ini mah sudah gila. Rupanya dia yang sudah membangkitkan Matsani untuk ngabisin warga, bisik Aziz dengan wajah pucat. Kalau kita tidak buru-buru bertindak, keselamatan Pak Kades bisa terancam, sambungnya lagi. Ya benar, selagi si Abah aku sedang kusuk, lebih baik kita kacaukan saja ritualnya, balas Asrul. Jangan Kang, jangan. Mending Akang saja yang melakukannya. Saya malah lebih baik melaporkan hal ini ke Pak Kades, lalu ngebawa warga kemari untuk membantu Angkang, Serga Aziz. Sialan kamu. Kamu yang tadi ngusulin buat ambil tindakan, sekarang malah berubah pikiran, kecam Asrul kesal. Asrul masih dongkol oleh pembangkangan yang dilakukan Aziz, namun ia sudah tidak punya opsi lain. Telat sedikit saja, bisa-bisa Agus sudah menuntaskan ritualnya, dan bila itu terjadi, bukan tidak mungkin jika rencananya akan menemui hambatan yang lebih besar. Ya sudah, cepat sana. Kamu menghadap Pak Kades, cepat, jangan ngulur-ngulur waktu, perintah Asrul. Aziz mantap mengangguk, lalu meninggalkan tempat tersebut. Asrul kembali mengintip ke dalam saung untuk melihat keadaan. Abah Agus tetap seperti semula, dan sepertinya orang tua itu masih belum menyadari kehadiran Asrul. Tanpa menunggu lama, Asrul lalu mendobrak pintu saung dengan sekuat tenaga. Ia lancarkan tendangan ke arah batang leher Abah Agus. Abah Agus terpental ke sudut ruangan, lalu tubuhnya bergulingan menghantam meja kayu. Belum sempat berbalik badan, Asrul sudah lebih dulu menendang punggung Abah Agus hingga orang tua tersebut terjerebab. Pengecut, berani-beraninya kau menyerangku dari belakang, hardik Abah Agus. Lelaki tua itu memegangi lehernya sambil mencoba untuk bersandar di dinding bilik. Darah segar tampak mengalir dari bibir dan dahinya. Ya, saya memang pengecut, tapi Abah lebih pengecut karena telah melakukan pembunuhan dan perampokan dengan memanfaatkan mayatnya Matsani, Asrul balas mengumpat. Abah Agus terkekeh mendengar kalimat tadi. Ia lantas mengusap noda darah di bibir dan dahinya dengan telapak tangan. Dengan wajah dingin, Abah Agus mengatakan sesuatu. Matsani memang sudah mati, tapi ilmu Batara Karang yang pernah dimilikinya membuat jasadnya tetap utuh meski terkubur di dalam tanah. Terlalu mubazir jika jasad manusia durjana ini tidak dimanfaatkan. Itu sebabnya saya sengaja menghidupkannya kembali untuk...
Belum sempat Abah Agus menuntaskan kalimatnya tadi, Asrul keburu melancarkan bogem mentahnya ke perut pria tua tersebut kembali. Abah Agus tersungkur untuk kesekian kalinya. "Tua bangka laknat, sekarang kau harus pertanggungjawabkan semua perbuatan gilamu itu," pekik Asrul yang kadung terbakar marah. Jangan banyak ngomong. Ayo, serang saya sekarang. Mari kita lihat siapa yang malam ini bakal terkapar, sambut Agus yang segera memasang kuda-kuda. Tanpa basa-basi, Asrul mencelat ke arah depan seraya mengaturkan tendangannya. Agus sekalipun sudah berusia lebih dari setengah abad, namun bukan berarti ia telah kehilangan kemampuan bela dirinya. Buktinya, ia dengan mudah menangkap pergelangan kaki Asrul lalu menghantamkan sikutnya pada paha lelaki tersebut. Sontak Asrul menjerit kesakitan sambil berusaha melepas cengkraman di kakinya. Agus tidak ingin lawannya terlepas begitu saja. Ia pun menyepak sebelah kaki Asrul yang masih memijak tanah. Tubuh Asrul ambruk akibat hilang keseimbangan. Secepat kilat, Abah Agus mengayunkan kaki kanannya ke wajah Asrul. Alhasil, lelaki itu pun terlempar beberapa depak. Asrul bergulingan di atas lantai sambil memegangi hidungnya yang berdarah. Itu akibatnya kalau coba-coba cari masalah sama mantan jawara. Ingat, Srul, kamu cuma petani biasa. Tulang-tulang kamu mah terlalu empuk untuk beradu dengan tinju atau tendanganku, ujar Abah Agus dengan nada bongkar. Dan berhubung kamu telah menghancurkan ritual juga rencanaku, maka mau tak mau aku harus melenyapkanmu, imbunya lagi seraya menghampiri Asrul yang masih tergeletak dengan sorot mata penuh amarah. Jemari Abah Agus mencekal kerah baju Asrul. Baru saja ia akan mengangkat tubuh Asrul, mendadak sebuah tendangan keras tepat mengenai dagunya. Tubuh Abah Agus terpelanting lalu terempas ke sudut ruangan. Serangan tiba-tiba tadi rupanya mampu membuat Abah Agus tak berkutik. Tentu saja, sehebat apapun orangnya, ia tak akan sanggup bertahan jika dagu ataupun rahangnya terkena hantam. "Soleh," Agus mendesis begitu melihat Soleh telah berdiri di depan pintu. Abah Soleh segera masuk ke dalam saung. Di belakangnya tampak Pak Kades beserta warga yang sudah mengepung tempat tersebut. Abah Soleh terkejut ketika matanya melihat sosok yang ditakuti masyarakat desa tengah berdiri tegak di tengah-tengah ruangan. Soleh undur beberapa langkah. Dia mengira sosok itu akan menyerangnya. "Mat Sani," ujar Soleh sambil memasang kuda-kudanya. Andai sosok Mat Sani menyerang, "Jangan takut, Bah, dia tidak akan bergerak sebab saya barusan sudah merusak ritualnya," Asrul buru-buru memberitahu Soleh. Kalung di leher Mat Sani," sambungnya. Soleh melirik pada kalung berbungkus kain hitam yang masih melekat di leher Mat Sani. Dia segera paham maksud Asrul. Lantas dengan cepat tangannya menyambar benda tadi. Kini kalung tersebut telah berada di genggaman Soleh. Dia pun keluar dari dalam ruangan untuk melaporkan hal itu kepada Pak Kades. "Ini benar-benar di luar dugaan kita, Pak Kades. Ternyata dialah dalang dari segala kekacauan di desa ini." Abah Soleh menunjuk ke arah Abah Agus yang masih belum sanggup untuk bangun. "Dan kalung ini adalah semacam jimat yang sudah diisi dengan kekuatan hitam. Bisa jadi kalung ini pula yang membuat jasad Mat Sani kembali bangkit," lanjutnya lagi. Benar apa yang dikatakan Abah Soleh. Kita harus memusnahkan kalung itu," Asrul menimpali dengan wajah meringis. Akibat menahan nyeri di batang hidungnya, Asrul coba membangunkan Abah Agus. Meski dengan langkah tertati, ia akhirnya bisa menyeret paksa Abah Agus yang masih ngap-ngapan. Di hadapan Pak Kades beserta puluhan warga, Asrul lalu mendorong tubuh Abah Agus hingga terduduk di atas tanah. Orang tua ini ternyata sengaja membangkitkan jasad Mat Sani untuk membunuh juga merampas harta korbannya. Yang mengagetkan lagi, Pak Kades rupanya sudah diincar. Jelas Asrul, Pak Kades terperanjat. Begitu ia mendengar penuturan Asrul, dia tidak menyangka jika dirinya akan menjadi salah satu incaran teror mayat Mat Sani. Dengan sopan, Pak Kades pun meminta penjelasan dari Abah Agus. "Bah, benar apa yang dikatakan sama Asrul barusan?
Memangnya saya ada masalah apa? Sampai-sampai Abah Agus niat mencelakai saya. Agus masih bisa tersenyum. Sekalipun darah segar menetes dari mulutnya, wajahnya mendadak berubah sinis. Begitu ia menatap tajam pada sang kepala desa yang tanpa kebingungan. Benar, saya memang sengaja menjadikan kamu sebagai target terakhir. Abah Agus menuturkan. Saya memang tidak pernah punya masalah pribadi secara langsung sama kamu. Begitu juga dengan korban lainnya. Tapi saya merasa sangat kecewa dengan kalian semua. Abah Agus meninggikan nada suaranya. Setelah dulu Mat Sani berhasil ditaklukkan oleh mu'alim asal Kulon, jasa para jawara seperti saya, Jito dan Soleh seolah dilupakan begitu saja. Padahal dulu kami juga pernah bertaruh nyawa demi ketentraman di kampung ini. Apa kalian semua sudah lupa? Hah? Dan sekarang, di saat kalian sudah hidup tenang, kalian benar-benar tutup mata dengan nasib kami. Bahkan ketika anak saya harus meregang nyawa karena kelaparan, tidak ada satupun dari kalian yang sudi membantu. Cuma Soleh saja yang masih rela menolong, sekalipun dia sendiri hidup serba kekurangan. Mungkin putriku tidak akan mati andai waktu itu kalian sudi memberi. Tapi sayang, kalian terlalu asik menikmati dunia kalian. Siapa sangka kembalinya Mat Sani ke kampung ini justru malah untuk mengantarkan nyawanya sendiri. 2 bulan selepas kematiannya, saya bersemedi demi bisa menemui Mbah Agni. Di satu waktu, beliau memberiku kalung serta mantra untuk membangkitkan jasad Mat Sani. Dan benar, Mat Sani pun bangkit lagi sebagai mayat hidup yang bisa dikendalikan. Akhirnya, hari pembalasan tiba. Mereka yang merasa angkuh dengan harta bendanya, satu persatu mulai saya binasakan. Lalu saya rampas uang serta perhiasannya. Agus mengakhiri kalimatnya sambil terkekeh. Bodoh. Tidak pantas kamu bawa-bawa nama saya, juga nama almarhum Jito. Kami berdua tidak pernah mengungkit-ungkit apa yang pernah kami berikan untuk desa ini. Soleh mengumpat sembari menunjuk-nunjuk wajah Agus. Dengar Agus, kita sudah terlalu rentak untuk memikirkan masa lalu. Dendam bukan lagi tujuan untuk mengisi jatah usia yang tersisa. Seharusnya kamu malu di saat banyak manula sibuk mendekatkan diri dengan sang pencipta. Kamu malah membiarkan hati dan pikiran kamu dilumat angkara murka. Tambahnya lagi, astagfirullahaladzim. Maaf kalau saat itu saya lalai dengan kewajiban. Tapi tidak semestinya Abah Agus melakukan hal sejahat ini. Semua masih bisa dibicarakan baik-baik tanpa harus menimbulkan kekerasan. Pak Kades menanggapi. Terlambat Pak Kades, anak saya sudah mati, seru Abah Agus yang segera bangun lalu hendak merampas kalung yang berada di tangan Abah Soleh. Abah Soleh berkelit dengan gesit. Ia lantas undur beberapa langkah sambil memegangi kalung tadi. Ia pun melirik ke arah Aziz lalu memberikan isyarat agar pemuda itu memberikan obor di genggamannya. Aziz mengangguk lalu menghampiri Abah Soleh dan menyerahkan obor pada lelaki sepuh tersebut. Sudahlah Gus, sebaiknya kamu bertobat. Kesumata hanya akan mengantarkanmu pada petaka. Abah Soleh mengingatkan. Persetan dengan semua ceramahmu Soleh. Tobat tidak akan mengembalikan nyawa anak saya. Timpal Agus yang sekali lagi mencoba merenggut kalung tadi. Abah Soleh menggelengkan kepala. Ia sudah menduga jika kawannya yang satu itu akan sulit dinasehati. Abah Soleh dengan cepat menempelkan api di obornya pada kalung tersebut lalu melemparkannya ke dalam saung. Tiba-tiba saja tubuh kaku Mat Sani ambruk ke atas sana. Abah Agus mulai dilanda kepanikan. Buru-buru ia memburu kalung yang dilemparkan tadi. Tidak, ucap Agus yang terbelalak melihat jasad Mat Sani yang tiba-tiba mengalami pembusukan dan mengeluarkan bau menyengat. Soleh, apa yang kamu lakukan? Agus menggeram seraya menatap Abah Soleh dengan sorot penuh kebencian. Abah Soleh bungkam. Demikian juga dengan Pak Kades serta beberapa warga yang turut ada di tempat itu. Semuanya merasa takjub oleh perubahan fisik pada jasad Mat Sani yang terjadi begitu cepat. Abah Agus kembali memalingkan wajahnya ke dalam saung yang remang oleh cahaya lampu jempol. Seketika parasnya menjadi lesu tak bergairah. Saya tahu kalian semua pasti akan mengutuk apa yang telah saya perbuat. Tapi jangan khawatir, karena sebentar lagi semuanya akan berakhir. Dan kau Soleh, saya salut
dengan keteguhan hati kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tetaplah seperti itu sampai nanti maut menjemput. Aba Agus mengakhiri kalimatnya sambil tersenyum. Aba Agus perlahan memasuki saung. Dengan tatapan hampa, sesampainya di dalam, lelaki tua itu lantas menutup pintu saung rapat-rapat. Ia berdiri di balik pintu sambil memandangi jasad busuk Matsani yang tergeletak di hadapannya. Hatinya terasa hancur dan kecewa. Lantaran rencananya gagal, tak ada hasrat apa-apa lagi di dalam benaknya selain menyudahi semua kegagalan itu dengan cara menghabisi nyawanya sendiri. Dengan tatapan lemah, Aba Agus memandang ke arah lampu cempor yang tergantung di dinding saung. Kakinya melangkah mendekati sumber penerangan tersebut. Sejurus kemudian, tangan kanannya mulai meraih benda tadi lalu mengangkatnya ke udara. Aba Agus memejamkan mata sebelum akhirnya ia membanting lampu cempor itu ke jasad Matsani. Seketika api berkobar dengan cepat melumat jasad Matsani. Ujung celana Aba Agus pun tak luput dari jilatan api sampai akhirnya membakar kedua kakinya. Tak ada orang kesakitan, sekalipun gigi Aba Agus terdengar bergemeretak akibat menahan pedih yang merayapi sekujur tubuhnya. Begitu api menjalar hingga badannya, tubuh Aba Agus pun roboh menimpa jasad Matsani. Tragis, orang tua tersebut akhirnya memilih cara kematiannya sendiri. Puluhan mata terbelalak melihat lidah api yang mulai melalap dinding saung yang terbuat dari anyaman bambu. Secara spontan, Pak Kades merasa tergerak untuk menyelamatkan Aba Agus. Namun dengan cepat, Aba Soleh menghalangi niatnya. Pengaruh ilmu hitam itu hanya bisa musnah oleh api itu. Itu sebabnya Agus memilih kematiannya dengan cara seperti itu. Jelas Soleh, tetapi bukankah Aba Agus tidak pernah memiliki ilmu hitam? Pak Kades mencoba membantah. Pak Kades, dia bisa membangkitkan Matsani saja sudah membuktikan jika dirinya memiliki ilmu hitam. Tidakkah Bapak dengar pengakuannya jika dia telah berhasil menemui Mbak Agni? Bapak tahu siapa Mbak Agni? Saut Aba Soleh yang lantas direspon oleh Pak Kades dengan gelengan kepala. Mbak Agni itu adalah siluman berwujud kakek bertubuh bongkok dengan mata merah menyala. Para jawara yang disusupi ambisi biasanya akan mati-matian mencari sosoknya demi bisa mendapat kedikdayaan. Dan Matsani adalah salah satu orang yang berhasil memperoleh kesaktian darinya. Lanjutnya lagi, Pak Kades hanya bisa termangu kalau mendengar penuturan dari Soleh. Pada akhirnya, ia memang tidak jadi menyelamatkan Aba Agus. Toh, kobaran api benar-benar sudah menelan saung tersebut. Satu nyawa telah melayang di balik bayang-bayang malam. Aba Agus, sang mantan jawara yang dulu pernah berkontribusi mengusir Matsani, nyatanya harus mengalami kekecewaan di masa tuanya. Rasa kecewa yang tak terucap, terlalu lama dipendam, hanya berujung dendam mendalam. Sayang, kesumat terlanjur menuntunnya ke arah yang salah. Mentari masih juga bersembunyi di balik awan kelabu yang berarak pelan menuju selatan. Rintik hujan seolah menyamarkan jejak-jejak air yang meleleh dari sudut mata Aba Soleh. Alam seperti mengerti akan kesedihan yang melanda pria tua itu. Malam tadi, teman seperjuangannya telah meregang nyawa dilalap kobaran api. Jemari Aba Soleh kembali menjumput bunga rampai yang masih tersisa. Dia lantas menaburkan kembang-kembang itu di atas pusara sahabatnya Aba Agus. Dari arah belakang, tampak Asrul, Aziz juga Ahmad masih setia menunggu Aba Soleh menuntaskan urusannya. Mereka tentu tidak berani mengusik kehusuan yang diperlihatkan Aba Soleh. Selang beberapa saat kemudian, Aba Soleh pun berdiri lalu menghampiri ketiga orang tadi. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi meninggalkan area pemakaman. Puluhan warga lainnya tampak sudah bubar lebih awal sebab harus kembali ke sawah dan ladang. Pada akhirnya, rasa takut, was-was, dan duka yang tengah dialami tentu akan surut seiring berjalannya waktu. Setidaknya, untuk saat ini, warga sudah terbebas dari segala bentuk teror yang disebabkan oleh Matsani.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Mat Sani nih, Mat Sani. Jadi yang minggu kemarin sudah kita up ya bagaimana sepak terjang Mat Sani, dan kali ini Mat Sani bangkit dari kuburnya nih. Jadi saya pikir awalnya, wah ini karena punya ilmu sesuatu bisa bangkit lagi nih. Ternyata di balik itu semua ada seseorang sesepuh desa, mantan jawara desa yang bernama Abah Agus. Itu dialah justru yang membangkitkan. Dia bersekutu juga dengan Mbah Agni, dan Mbah Agni ini adalah junjungan dari Mat Sani sebelumnya. Itu dimanfaatkan oleh Abah Agus untuk membangkitkan Mat Sani, dan semua itu ternyata berawal dari dendam. Dendam di mana? Ketika dia sudah melakukan sesuatu yang terbaik untuk desa, tapi ternyata dilupakan begitu saja. Di saat kehidupannya susah, tadi menolong, dan sampai anak-anak meninggal, disitulah dia akhirnya membalaskan dendamnya dengan menggunakan tubuh Mat Sani. Luar biasa banget, keren banget kisahnya nih. Menambah variasi ya dalam kisah-kisah di channel Lilo Bercerita, dan saya mengambil satu hikmah yang baik sih dalam kisah barusan. Adalah salah satunya pahlawan ya, sesepuh seperti Abah Agus ini kan pahlawan, harus dikenang jasanya. Dan terutama para sesepuh, mungkin teman-teman juga ada lah ya sesepuh atau orang tua di desanya atau di kampungnya atau di kota juga di Jakarta. Kadang-kadang kita sudah lupa, atau kita ngeliat dia sekarang yang sudah tua, yang udah ini apa sih ya kan, padahal kita nggak tahu dulu dia sudah berbuat apa terhadap daerah situ. Jadi memang ini harus lebih dihormati lagi, dan mungkin pemimpin seperti Pak Kades harus lebih memperhatikan lagi. Mungkin itu sih baik yang bisa kita ambil ya. Terima kasih Bang Aldi atas kisah yang luar biasanya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman, semoga kisah Mat Sani barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga ya dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, sekali lagi ayo bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.